Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat IKTV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita membasahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut yakni nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, panutan kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri toladan bagi kita semua. Sahabat IKTV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia memiliki peluang untuk melakukan suatu kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada manusia. Namun manusia terkadang lalai dalam memanfaatkan peluang tersebut. Peluang, kesempatan atau waktu tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dan menjelaskan keadaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr." Demi masa, demi zaman, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Lalu Allah kembali melanjutkan perkataannya. Allah berkata, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Di sini dikatakan manusia secara umum, bukan orang beriman, bukan orang Islam, bukan orang non-Islam, tetapi Allah mengatakan manusia, berarti mencakup keseluruhan secara umum. Allah berkata, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Namun Allah kembali menjelaskan, melanjutkan perkataannya, yakni orang-orang yang termasuk merugi, siapakah yang orang-orang yang tidak termasuk kepada orang-orang yang merugi, siapakah mereka orang-orang yang tidak merugi itu? Allah berkata, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amalan saleh. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Yakni orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan saleh. Lalu Allah kembali berkata, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq, yakni saling menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan. Orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh juga senantiasa menasihati, memberikan nasihat kepada temannya, keluarganya, sahabatnya, kepada orang lain untuk senantiasa melaksanakan kebaikan. Bukan hanya dirinya sendiri ia selamatkan dari api neraka, tapi juga dia ingin menyelamatkan orang lain dari api neraka. Lalu Allah kembali berkata, wa tawasaw bis sabr, yakni saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa kesabaran ini masuk? Karena untuk melaksanakan suatu ibadah juga dengan kesabaran. Seperti kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan juga dengan kesabaran. Menghindari suatu maksiat juga dalam kesabaran. Menghadapi suatu musibah juga dalam kesabaran. Untuk itu sangat penting kita saling menasihati dalam kesabaran demi mengokohkan, menguatkan keimanan kita bersama. Sahabat IKTV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya waktu ini bagi kehidupan kita. Dan waktu yang akan kita lalui, atau waktu yang telah berlalu, atau waktu yang telah kita alami, kita rasakan, kita lewati saat ini akan menentukan
kesuksesan kita nanti di masa depan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ada suatu kisah, dan kisah ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Thalha bin Ubaidillah. Di mana Thalha bin Ubaidillah ini salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Thalha bin Ubaidillah meriwayatkan suatu kisah, di mana kisah ini ada dua orang laki-laki yang masuk ke dalam Islam dan datang ke kota Madinah. Namun kedua laki-laki ini tidak memiliki sanak saudara keluarga di kota Madinah. Lalu Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu memberikan tumpangan tempat tinggal di rumahnya. Hari demi hari berlalu, Thalha bin Ubaidillah memerhatikan kedua laki-laki tersebut. Laki-laki yang pertama adalah laki-laki yang sangat soleh, sangat giat dalam beribadah. Salatnya sangat luar biasa, baca Qur'annya sangat luar biasa giatnya, zikirnya sangat luar biasa giatnya. Namun Thalha bin Ubaidillah juga memperhatikan orang yang kedua, yakni laki-laki yang kedua, yakni laki-laki yang ibadahnya sangat biasa-biasa saja, salatnya sangat biasa-biasa saja, baca Qur'annya juga biasa-biasa saja, zikirnya juga biasa-biasa saja. Pada suatu ketika turunlah perintah jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kaum muslimin untuk berjihad demi memperjuangkan agama Allah. Dan kedua laki-laki ini ikut berperang ke medan jihad. Ketika sampai di medan jihad, kedua laki-laki ini memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun laki-laki yang pertama tadi, yang ibadahnya sangat luar biasa, sangat giat dalam beribadah, juga gugur di dalam peperangan demi membela agama Allah. Beliau jihad di dalam perang, beliau mati dalam peperangan. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada orang yang kedua tadi, yakni orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, salatnya juga biasa-biasa saja. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup 1 tahun lagi. Ketika 1 tahun berlalu, maka tibalah ajal orang yang kedua tadi ini. Orang yang kedua ini, orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, juga matinya atau menemui ajalnya di atas tempat tidur. Sudah ibadahnya biasa-biasa saja, baca Qur'annya, salatnya, zikirnya biasa-biasa saja, juga matinya atau dia menemui ajalnya juga di atas tempat tidur. Ketika malam tiba, Thalha bin Ubaidillah bermimpi, dan di dalam mimpinya beliau melihat kedua laki-laki ini. Betapa herannya Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu melihat orang yang kedua ini lebih duluan melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang pertama. Padahal kalau kita mengira orang yang kedua ini ibadahnya sangat biasa-biasa saja, juga matinya atau menemui ajalnya juga di atas tempat tidur. Berbeda orang yang pertama tadi, sangat giat dalam beribadah, juga menemui ajalnya di medan jihad. Namun orang yang kedua lebih duluan melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga dibanding orang yang pertama tadi, dibanding orang yang ibadahnya sangat luar biasa. Lalu pada keesokan harinya Thalha bin Ubaidillah menceritakan hal tersebut kepada para sahabat, sehingga sampailah berita tersebut ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa bisa demikian?" Maka Rasulullah berkata, "Min aizalika ta'jabun?" Dari hal yang mana yang kalian herankan? Lalu Rasulullah berkata, "Bukankah orang yang kedua tadi masih diberikan kesempatan hidup 1 tahun lagi? Bukankah orang yang kedua tadi masih sempat bersujud beribu-ribu kali sujud di hadapan Allah? Bukankah orang yang kedua tadi masih sempat beristighfar beribu-ribu kali istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah orang yang kedua tadi masih sempat mendapatkan bulan suci Ramadan dan bersujud di dalamnya dan memohon ampun di dalamnya?" Lalu para sahabat berkata, "Benar ya Rasulullah." Lalu Rasulullah kembali berkata, "Maka perbedaan pahala, perbedaan amal ibadah di antara keduanya bagaikan langit dan bumi." Sahabat IKTV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran atau ibrah bahwa begitu
pentingnya waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk itu, marilah sama-sama kita memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, agar setiap waktu yang kita lewati bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita melewati waktu-waktu kita dengan hal yang sia-sia. Ada satu perkataan di mana perkataan ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan ini juga dikutip dalam salah satu karangan imam besar, yakni Imam An-Nawawi, yang bukunya berjudul Hadis Al-Arba'in. Yakni perkataan ini berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, "Idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayta fala tantaziris sabah, wa khudz min sihatika limaradika, wa min hayatika limautika." Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunda-nunda untuk melakukan suatu kebaikan hingga datangnya waktu sore. Dan jika engkau berada di waktu sore, janganlah engkau menunda-nunda untuk melakukan suatu kebaikan hingga datangnya waktu pagi. Wa khuz, gunakanlah, khuz min sihatika limaradika. Ambillah, gunakanlah, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datangnya waktu mati. Sahabat IKTV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap waktu yang kita lalui dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap waktu yang kita jalani kita dapat memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Kita tidak lalai dari apa yang telah Allah berikan kepada itu, yakni apa yang Allah telah berikan kepada kita, yakni berupa kenikmatan. Karena kita tidak mengetahui kapan ajal kita akan tiba, dan waktu yang telah berlalu tidak akan kita ketemui lagi. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pernah bertanya kepada murid-muridnya. Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, tahukah engkau apakah yang paling jauh di antara kalian?" Maka murid-muridnya berkata, "Sesungguhnya yang paling jauh di antara kami yakni Barat, Maroko dan sebagainya." Maka Imam Al-Ghazali berkata, "Sesungguhnya semua itu yang adalah benar, namun yang paling benar ialah waktu yang telah berlalu. Semakin kalian mengejar waktu yang telah lalu, maka dia akan semakin jauh." Lalu Imam Al-Ghazali kembali bertanya kepada para murid-muridnya. Imam Al-Ghazali berkata, "Wahai murid-muridku, tahukah kalian apakah yang paling dekat di antara kalian?" Lalu murid-muridnya kembali berkata, "Yang sesungguhnya yang paling dekat di antara kami ya Syekh adalah ibu kami, saudara kami, anak-anak kami dan sebagainya." Lalu Imam Al-Ghazali berkata, "Sesungguhnya itu semua adalah benar, namun yang paling benar ialah kematian, ajal. Detik demi detik, menit, hari, bahkan bulan, tahun demi tahun berlalu, maka kematian itu akan semakin dekat. Apabila kematian itu tiba, ajal itu telah tiba, maka kita tidak mampu untuk memundurkan atau memajukannya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap manusia itu, setiap umat memiliki ajal atau kematian. Apabila kematiannya telah datang, maka tidak ada yang mampu untuk memundurkan ataupun memajukan sedetik pun. Sahabat IKTV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sisa-sisa hari di bulan suci Ramadan ini kita dapat menggunakannya sebaik-baik mungkin. Kita dapat memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini di bulan suci Ramadan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak ketika bulan suci Ramadan ini telah meninggalkan kita keluar dalam keadaan fitrah, suci dari dosa, sehingga kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan. Sahabat IKTV, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi saya. Apabila ada salah-salah kata, maka itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan apabila ada benarnya, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena segala kebenaran, segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya menutup kultum yang singkat ini, saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Modern Ihyaul Quran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.